Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herian Agustin dengan ujung NIM 0805 1282 328066, kelas B jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fluida. Perlu kita ketahui bahwa fluida adalah fluida atau zat cair adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam bentuk wujud gas atau cairan. Sedangkan secara umum fluida adalah subhimpunan dari fase benda termasuk cairan, gas, plasma, dan padas plastik. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuan untuk mengalir dari bentuk wadah mereka. Dengan kata lain, fluida adalah zat yang mengalami deformasi secara berkesinambungan jika terkena gaya laser atau gaya tangesial, walaupun gaya tersebut kecil sekalipun. Sedangkan zat cair memiliki massa zat tertentu dan volume tidak tergantung pada bentuk wadah. Fluida memiliki sifat-sifat yaitu kemampuan mengalir, tidak memiliki bentuk tetap, dan kekentalan atau viskositas. Sifat-sifat fluida lainnya yaitu kepadatan, tekanan, fleksibilitas, aliran laminar, serta aliran turbulen. Pada fluida sendiri itu terdapat yang namanya tekanan, volume, luas penampang, dan kecepatan. Yang dimana pada luas penampang itu berbanding lurus dengan volume, yang dimana jika luas penampang pada pipa atau pada suatu bentuk zat fluida itu, maka volume yang dihasilkan akan semakin besar. Maka sebaliknya, jika luas penampang itu kecil, maka volume yang dihasilkan itu kecil. Serta luas penampang itu berbanding terbalik dengan kecepatan, yang dimana jika luas penampang besar itu maka kecepatannya akan kecil, sedangkan luas penampangnya kecil maka kecepatannya itu akan semakin cepat. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan pipa mengenai konsep fluida ini, di mana saya akan menarik kesimpulan dari praktikum saya tersebut, dan saya akan melakukan uji coba apakah ada konsep fluida yang terkait dalam praktikum tersebut, dalam pipa tersebut, dan aliran yang mengalir, apakah tekanan apa kaitannya tekanan, volume dengan luas penampang tersebut. Kalau begitu, mari kita lihat eksperimen yang saya lakukan. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum konsep fluida dengan menggunakan alat dan bahan, yaitu alat yang pertama digunakan yaitu adalah pipa dengan ukuran 4 ukuran yang berbeda, di mana ukuran pertama itu besar, kedua lumayan besar, ketiga lumayan kecil, yang keempat itu kecil, dengan panjang yang sama. Selanjutnya pipa tersebut kita beri karet untuk bisa kita masukkan ke dalam lubang di styrofoam dengan ketat. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan yaitu adalah styrofoam bentuk kotak yang sudah kita lubangi sesuai dengan lubang dari pipa tadi. Selanjutnya itu adalah 2 ember yang dimana kita isi air sebanyak mungkin. Selanjutnya itu ada akuarium sebagai wadah dari air yang mengalir dari pipa tadi. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja dengan aliran fluida dengan menggunakan pipa. Langkah pertama yaitu kita masukkan pipa yang sudah dikaretin ke dalam kotak styrofoam yang sudah kita lubangi. Kita akan memasukkan pipa yang pertama. Selanjutnya pipa yang kedua, pipa yang ketiga, dan pipa yang keempat. Nah, step selanjutnya yaitu kita masukkan air yang di dalam ember ke dalam kotak styrofoam. Nah, kita akan melihat bagaimana
suatu tekanan, suatu volume dan suatu kecepatan dari pipa ini. Dimana volume dari pipa yang besar itu sesuai dengan luas penampangnya, yaitu besar, dan begitupun selanjutnya tergantung luas penampangnya, dan juga kecepatannya itu berbalik dengan luas penampang. Jadi pipa kecil itu kecepatannya lebih cepat daripada pipa-pipa yang besar. Selanjutnya kita masuk ke step kedua, yaitu dimana kita menggunakan konsep fluida tanpa menggunakan pipa dengan lubang-lubang yang ada di styrofoam. Pertama-tama kita lepas pipa tadi. Selanjutnya kita majukan sedikit untuk bisa mancur di dalam akuarium. Kita siapkan satu ember air untuk dimasukkan ke dalam styrofoam yang sudah dilubangi. Selanjutnya kita masukkan. Nah, bisa kita amati air yang mengalir dalam styrofoam. Hampir sama seperti yang pakai pipa tadi, namun bedanya itu ini tidak memakai pipa. Nah, itulah hasil dari percobaan kita, baik menggunakan pipa atau tanpa menggunakan pipa. Nah, setelah kita melakukan eksperimen tadi, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara temperatur, volume, tekanan, dan luas penampang itu sangat ada keterkaitannya. Di mana dari eksperimen tadi dapat disimpulkan bahwa suatu tekanan itu berbanding lurus dengan kecepatan, dan luas penampang itu berbanding lurus dengan volume. Di mana kita misalkan dari pipa tersebut luas penampangnya besar, maka aliran yang akan dihasilkan akan besar, namun kecepatannya akan kecil. Hal ini dikarenakan luas penampang berbalik dengan kecepatan. Misal, jika luas penampangnya besar, maka kecepatannya akan kecil. Begitupun sebaliknya, jika luas penampangnya kecil, maka kecepatan yang dihasilkan itu akan lebih besar. Hal ini sesuai dengan penjelasan konsep fluida dari tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa eksperimen yang kita cobakan pada praktikum kali ini itu berhasil. Demikian video dari saya Muhammad Herian Agustin, pamit undur diri.